Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi bersama Ibu di sini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Semoga apa yang kita pelajari nantinya bisa bermanfaat. Amin. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih. Nah, biar tambah semangat, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Tepuk semangat, semangat, semangat. Semangat, yes. Terima kasih. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai peluang empirik dan juga peluang teoritik. Sebelumnya jangan lupa untuk mengisi link absensi ya. Nah, anak-anak, untuk kompetensi dasarnya yaitu 3.9 menjelaskan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Yang kedua, yaitu KD 4.9 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Nah, di sini untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu menentukan peluang empirik dan teoritik dari suatu percobaan. Nah, yang kedua, menentukan ruang sampel dari suatu eksperimen. Yang ketiga, menentukan titik sampel yang memenuhi suatu kejadian. Yang keempat, yaitu menentukan peluang teoritik dari suatu eksperimen. Kemudian yang kelima, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dari suatu percobaan. Nah, di sini ada satu pertanyaan apersepsi. Apa sih yang dimaksud dengan peluang? Apakah di sini ada yang masih ingat? Jika ada yang tahu, silahkan diketikkan di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Kemudian kita menuju ke materi kita. Yang pertama, di sini ada peluang atau probabilitas. Merupakan kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Nah, dari peluang sendiri terdapat yang namanya ruang sampel atau dilambangkan dengan huruf S besar. Adalah himpunan semua kejadian yang mungkin diperoleh dari suatu percobaan. Nah, untuk ruang sampel sendiri dapat ditentukan dengan menggunakan tabel dan juga diagram pohon ya. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan dengan titik sampel atau dilambangkan dengan huruf N kecil. Adalah semua anggota dari ruang sampel. Kemudian yang ketiga ada yang namanya kejadian. Merupakan peristiwa dari suatu kemungkinan yang diharapkan atau himpunan bagian dari ruang sampel. Semoga sampai sini sudah paham ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada contoh gambar uang logam atau uang koin. Di sini uang logam ini memiliki dua sisi, yaitu yang pertama ada sisi angka dan juga sisi gambar. Nah, dari contoh gambar ini kita bisa memperoleh bahwa sebuah uang logam atau uang koin itu memiliki ruang sampel, yaitu kurung kurawal A dan G. Nah, kemudian untuk titik sampelnya ada A dan G. Banyak titik sampelnya ada NS sama dengan 2. Kemudian kejadiannya adalah satu kejadian muncul angka, sisi angka. Yang kedua ada kejadian muncul sisi gambar. Nah, contoh yang kedua, di sini ibu memiliki satu buah dadu. Nah, dadu ini memiliki 6 mata dadu. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dari gambar ini kita bisa mengetahui bahwa sebuah dadu itu memiliki ruang sampel yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian titik sampelnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dengan banyak titik sampel adalah NS sama dengan 6. Nah, perlu diingat-ingat di sini kalau
ruang sampel itu dia ditandai dengan adanya kurung kurawal ya. Nah, selanjutnya ada kejadian. 1, yaitu kejadian muncul sisi angka 1. Kedua, kejadian muncul sisi angka 2. Yang ketiga, kejadian muncul sisi angka 3 dan seterusnya sampai dengan kejadian muncul sisi angka 6. Seperti itu ya. Semoga mudah untuk difahami. Selanjutnya, di sini ada contoh soal, yaitu tentukan banyaknya titik sampel dari pelemparan sebuah dadu dan 2 uang logam. Jadi, ada 1 buah dadu dan juga 2 uang logam. Maka penyelesaiannya adalah banyak titik sampel pelemparan sebuah dadu adalah kita ketahui ND sama dengan 6. Kemudian, banyak titik sampel pelemparan uang logam adalah NL sama dengan 2. Nah, maka banyaknya titik sampel kejadian pelemparan sebuah dadu dan 2 uang logam adalah Na sama dengan Nd dikali Nl dikali Nl. Karena di sini ada 2 buah uang logam, maka Nl-nya ada 2 kali ya. Kemudian kita kalikan 6 dikalikan 2 dikalikan 2, hasilnya adalah 24. Jadi, banyaknya titik sampel dari pelemparan tersebut adalah 24 titik sampel. Oke, selanjutnya yaitu peluang empirik atau frekuensi relatif adalah perbandingan antara banyaknya kemunculan suatu kejadian, misal kejadian A, dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Dengan kata lain, merupakan kemungkinan suatu kejadian berdasarkan hasil percobaan. Oke, di sini bisa dirumuskan dengan peluang empirik sama dengan banyaknya kemunculan kejadian A dibagi dengan banyak percobaan yang dilakukan. Atau bisa disimbolkan dengan PA sama dengan NA per NS dengan keterangan NA merupakan banyaknya kejadian A dan NS merupakan banyaknya percobaan yang dilakukan. Seperti itu ya anak-anak. Nah, menuju ke contoh, pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 50 kali pelemparan, didapatkan hasil pelemparan sebagai berikut. Muncul mata dadu 1 muncul sebanyak 8 kali. Mata dadu 2 muncul sebanyak 8 kali. Mata dadu 3 muncul sebanyak 7 kali. Mata dadu 4 muncul sebanyak 10 kali. Dan mata dadu 5 muncul sebanyak 8 kali. Yang terakhir ada mata dadu 6 muncul sebanyak 9 kali. Maka peluangnya dapat dituliskan seperti ini. Muncul mata dadu 1, yaitu F1 per ND sama dengan 8 per 50. Nah, ini dapat diperkecil lagi menjadi 4 per 25. Kemudian, misal kita mencari muncul mata dadu 2, yaitu F2 per ND sama dengan 8 per 50. Nah, di sini hasilnya sama, yaitu 4 per 25. Kemudian, ada misal yang kita cari adalah muncul mata dadu 3, yaitu F3 per ND sama dengan 7 per 50. Seperti itu sampai dengan seterusnya. Nah, di sini ada contoh soal. Raya melemparkan 2 uang logam sebanyak 100 kali. Banyak muncul sisi kembar adalah 60 kali. Tentukan frekuensi relatif muncul sisi tidak kembar. Nah, untuk penyelesaiannya, ruang sampel atau S dari 2 buah uang logam. Di sini diperoleh angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Kemudian sudah diketahui tadi pelemparannya dilakukan sebanyak 100 kali. Jadi NS sama dengan 100. Kemudian banyak muncul sisi kembar ada sama dengan 60 kali. Maka banyak muncul sisi yang tidak kembar adalah 100 dikurangi 60 sama dengan 40 kali. Nah, dari yang diketahui maka
frekuensi relatif muncul sisi tidak kembar bisa dituliskan dengan Na per Ns sama dengan 40/100 sama dengan 2/5. Jadi, frekuensi muncul sisi tidak kembar adalah 2/5. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, selanjutnya yang ketiga ada peluang teoritik atau peluang klasik. Adalah perbandingan rasio dari hasil yang dimaksud dengan semua hasil yang mungkin pada suatu eksperimen tunggal. Rumusnya hampir sama dengan peluang empirik, yaitu PA sama dengan NA per NS, dengan keterangan sebagai berikut ya. Selanjutnya, kita menuju ke contoh soal. Pada satu set kartu bridge, dilakukan pengambilan satu kartu secara acak. Tentukan peluang terambilnya kartu bergambar hati pada pengambilan tersebut. Untuk penyelesaiannya, dalam satu set kartu bridge terdapat 4 jenis kartu ya, yaitu ada gambar hati, skop, wajik, dan juga keriting. Nah, dengan masing-masing ada 13 kartu. Kita misalkan S adalah ruang sampel sehingga NS sama dengan 4 kali 13 karena tadi ada 4 jenis kartu. Dikali 13 sama dengan 52. Di sini H merupakan kejadian terambilnya kartu hati sehingga NH sama dengan 13. Untuk PH-nya sama dengan NH per NS, 13/52 sama dengan 1/4. Jadi, peluang terambilnya kartu bergambar hati adalah 1/4. Selanjutnya ada hubungan antara peluang empirik dan juga peluang teoritik. Yang pertama adalah peluang empirik adalah peluang berdasarkan percobaan. Jadi kita melakukan percobaan ya. Sedangkan peluang teoritik adalah peluang berdasarkan teori atau perhitungan. Nah, untuk poin yang kedua, dengan perhitungan teoritik, kita dapat memperkirakan kemunculan suatu kejadian dalam suatu percobaan. Seperti itu. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa peluang adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Kemudian dalam peluang itu terdapat yang namanya ruang sampel, titik sampel, dan juga kejadian. Kemudian tadi kita juga belajar mengenai peluang empirik, yaitu merupakan perbandingan antara banyak kemunculan suatu kejadian dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Kemudian ada lagi yaitu peluang teoritik merupakan perbandingan rasio dari hasil yang dimaksud dengan semua hasil yang mungkin pada suatu eksperimen tunggal. Kemudian poin yang terakhir adalah peluang empirik adalah peluang berdasarkan percobaan, sedangkan peluang teoritik adalah peluang berdasarkan teori atau perhitungan. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau bisa diketik di Google Classroom. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.